Sasando, Bahasa dan Sastra Indonesia. Hai insan edukasi, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia untuk SMA. Produksi Balai Besar Guru Penggerak Daerah Istimewa Yogyakarta, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Kali ini kita akan belajar bersama tentang citraan dalam puisi. Dalam buku Kamus Istilah Sastra, citraan adalah sarana dalam sastra untuk menggambarkan lakuan, orang, benda, atau gagasan yang berupa gambar angan sebuah objek yang tampak oleh mata kita tetapi dapat menyarankan hal-hal yang merangsang panca indera lain seperti pendengaran dan penciuman. Setelah mendengarkan program ini, kalian diharapkan dapat memahami citraan yang terdapat dalam puisi dengan baik. Nah, insan edukasi, mari kita dengarkan bersama pembacaan puisi karya Taufik Ismail dengan judul Orang Hutan berikut ini. Orang Hutan, karya Taufik Ismail. Perkenalkan anak-anak, saya hewan. Nama saya orang hutan, hobi saya di pohon berayun-ayunan. Alamat saya, hutan Kalimantan. Anak-anak sekelas jadi heran dan gelak-gelak. Ada orang hutan lepas dari kebun binatang. Tapi dia nampaknya baik dan tidak galak. Bentuknya memang seperti orang. Pak Guru menerangkan di depan kelas pelajaran ilmu hewan supaya jelas. Memang di kalangan para hewan biasa, orang hutan paling mirip manusia. Tangannya ini panjang sekali, 2 kali tinggi badan, sering dipakai berayun dari dahan ke dahan pepohonan. Kakinya pendek, tapi jari kakinya pandai menggenggam, sangat berguna di hutan siang dan malam. Kemudian Pak Guru Ilmu Hayat berkata pula, dia ini gemuk tak terkira, kira-kira 80 kilo berat badannya. Bulunya berwarna coklat tua. Lantas dengan sopan dia minta permisi akan pergi segera. Bersalaman dengan guru ilmu hayat dan anak-anak dilambainya. Selamat jalan orang hutan, baik-baik di jalan ya. Dia pulang ke kebun binatang, lompat lewat jendela. Insan edukasi, demikian tadi pembacaan puisi yang berjudul Orang Hutan. Apakah terdapat citraan dalam puisi tersebut? Dari pembacaan puisi tersebut, kita dapat menarik kesimpulan mengenai apa itu citraan. Suminto Asayuti dalam bukunya yang berjudul Berkenalan dengan Puisi menjelaskan bahwa citraan adalah kesan yang terbentuk dalam menjaga imajinasi gambaran dalam angan-angan. Citraan merupakan gambaran pengalaman indera. Gambaran mental yang mampu menyentuh atau menggugah gambaran pengalaman indera-indera yang lain. Citraan memiliki peran penting dalam sebuah puisi. Citraan juga dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan hidup untuk menimbulkan suasana yang khusus dalam benak pendengar. Seolah-olah pendengar ikut melihat, mendengar, atau merasakan sesuatu yang dilukiskan dalam puisi tersebut. Dalam puisi berjudul Orang Hutan, karya Taufik Ismail, terdapat beberapa contoh citraan. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, pada bait pertama. Perkenalkan anak-anak, saya hewan.
Nama saya orang hutan. Hobi saya di pohon berayun-ayunan. Alamat saya hutan Kalimantan. Pada kutipan puisi tersebut, penyair menggambarkan orang hutan sedang berayun-ayun di pohon sehingga citraan yang terdapat dalam puisi tersebut adalah citraan gerak. 2. Pada bait kedua terdapat kutipan. Anak-anak sekelas jadi heran dan gelak-gelak. Ada orang hutan lepas dari kebun binatang. Tapi dia nampaknya baik dan tidak galak. Bentuknya memang seperti orang. Pada kutipan puisi tersebut, penyair menggambarkan suasana kelas yang ramai karena kehadiran orang hutan. Penyair menggambarkan orang hutan sebagai sosok yang baik, tidak galak, dan bentuknya seperti orang. Citraan yang digunakan dalam puisi tersebut adalah citraan penglihatan. Demikian tadi sedikit penjelasan mengenai definisi citraan dan contoh citraan dalam puisi Orang Hutan, karya Taufik Ismail. Bagaimana dengan macam-macam dan contoh citraan dalam puisi yang lainnya? Kalian dapat mendengarkan pembelajaran bahasa Indonesia untuk SMA dengan judul Macam-macam citraan dalam puisi dan contoh citraan dalam puisi. Baik insan edukasi, kalian telah mendengarkan penjelasan tentang citraan. Untuk menambah pemahaman kalian mengenai citraan, silahkan kalian mengerjakan soal-soal evaluasi yang terdapat pada lembar kerja peserta didik. Nah, insan edukasi, janganlah berhenti belajar karena masa depan yang gemilang hanya milik orang-orang yang mau berproses dan berjuang. Salam literasi. Terima kasih dan sampai jumpa.